Shalom. Ketemu lagi kita di Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali kali katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, oh, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan setiap kami, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengertikan firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pembacaan firman dan renungan pada hari ini berjudul Suka dan Duka adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada 2 Samuel 19 sampai dengan 2 Samuel 21, dengan perhatian khusus pada 2 Samuel 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada 2 Samuel 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam, karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, salah satu hal yang cukup sulit untuk dipahami oleh orang Kristen adalah bagaimana menemukan, mendapatkan, merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam penderitaan. Secara umum kita akan lebih mudah merasakan sukacita dan damai sejahtera jika semuanya baik-baik saja. Namun ketika kita sedang berada dalam pergumulan, bahkan dalam keadaan duka, kita akan lebih sulit atau bahkan merasa mustahil untuk dapat bersukacita dan memiliki damai sejahtera. Tetapi apakah sukacita dan damai sejahtera di dalam masa kesukaran adalah mustahil? Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kemudian di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bergembira dan bersukacita ini memang tidak mudah ya ketika kita sedang berada di dalam kesukaran. Tetapi kemudian di dalam Matius 5 ayat 12, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Dengan demikian, sukacita dan damai sejahtera di dalam masa kesukaran, atau bahkan di dalam masa berduka, itu adalah sesuatu hal yang mungkin. Di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus menyampaikan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga adalah Allah yang mengalami penderitaan. Kita tidak mungkin dapat mengenal Allah dengan sungguh jika kita mengabaikan bagian penderitaan. Ketika kita melihat masa-masa bergumul, masa-masa kesukaran dan duka cita sebagai jendela kesempatan untuk dapat mengenal hati Tuhan dengan lebih baik, maka perspektif kita akan berubah. Penderitaan akan dapat dipandang lebih sebagai suatu kesempatan untuk mengenal Allah daripada suatu kutukan. Di dalam relasi kita dengan sesama, kita dapat melihat mana teman, sahabat, atau keluarga yang sejati ketika kita sedang dalam kesukaran. Siapa yang secara tulus menolong kita dan membantu kita bangkit kembali, dan siapa yang hanya sekedar memberikan kata-kata simpati tanpa tindakan nyata untuk menolong kita. Mereka yang mengulurkan tangannya dengan tulus di dalam masa sukar kita adalah teman, sahabat, keluarga yang sejati. Terlebih lagi dalam relasi kita dengan Allah. Kesukaran dan penderitaan memberikan kita sebuah akses untuk dapat memiliki persekutuan yang lebih intim dengan Yesus karena Ia mengerti. Ia juga mengalami penderitaan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam 1 Samuel 16, kita dapat melihat bagaimana Tuhan telah menetapkan dan mengurapi Daud untuk menjadi raja. Terdapat waktu yang lama dan banyak pergumulan yang harus dilalui Daud, sehingga ia akhirnya menjadi raja menggantikan Saul. Alkitab mencatat tidak sekalipun Daud meragukan Allah, sekalipun situasi sulit atau bahkan berduka. Ia justru semakin percaya pada rancangan Allah di dalam kehidupannya. Demikian juga dalam 2 Samuel 19 yang kita baca pada hari ini. Kita melihat bagaimana Daud berduka atas kematian anaknya Absalom. Bagi seorang ayah adalah sebuah kedukaan yang amat sangat jika mengetahui anaknya meninggal mendahului dia. Inilah juga yang dialami oleh Daud ketika ia mengetahui bahwa Absalom meninggal. Apakah Allah tidak memelihara kehidupan Daud sehingga Absalom meninggal? Tidak demikian. Bahkan sebaliknya, pemeliharaan Allah adalah sempurna. Kita tahu kemudian bahwa melalui keturunan Daudlah, bukan keturunan Absalom, juru selamat hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, musibah bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Namun demikian, mari kita terus-menerus memperkuat kepercayaan kepada Allah. Ketika masalah datang silih berganti, hendaklah iman kita tidak menjadi lemah. Melainkan sebaliknya, kita sedang diajak untuk semakin teguh percaya bahwa Allah akan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita. Biarlah anugerah Allah menolong kita untuk kita tetap percaya kepadanya, dan kita menyadari bahwa suka dan duka di dalam hidup ini adalah juga merupakan bagian dari pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa suka dan duka adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Adalah lebih mudah bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan ketika kami sedang bersuka cita. Akan lebih mudah bagi kami untuk merasakan pemeliharaan Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi lebih sulit bagi kami untuk menyadari pemeliharaan Tuhan, dan lebih sulit bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kami, terutama ketika kami mengalami kerugian dan kehilangan. Oleh karena itu, kami mohonkan kepada Tuhan kekuatan dan hikmat dari Tuhan atas setiap kami, agar kami dapat menyadari bahwa suka dan duka adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Tidak satupun rancangan-Mu atas kami yang merupakan rancangan kecelakaan dan malapetaka. Namun Engkau memberikan kepada kami rancangan-Mu yang sempurna dan ajaib atas setiap kami, dan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Berkatilah dan kuatkanlah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan kesukaran. Berkatilah dan hiburkanlah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam masa-masa berduka. Kiranya setiap anak-anak Tuhan mampu menyadari bahwa Tuhan tetap memelihara. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.